Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali melakukan crypto reviews. Dan pada hari ini project yang akan kita bahas bernama W3DNA ya. Nah, lucunya ya kalau kita mendengar soal cryptocurrency project pasti rata-rata kalau nggak DeFi Metaverse ya. Nah, tetapi W3DNA ini cukup unik. Dia fokusnya dalam dunia domain. Ya, seperti yang kita tahu, domain ini bahasa super simple dan kasarnya adalah alamat website. Walaupun mungkin buat lo yang technical merasa, wah nggak cocok tuh. Tapi ini biar gampangnya aja ya. Contoh, Facebook, www.facebook.com. Kita klik keluar. Nah, itu domain, alamat website ya. Nah, banyak orang yang nggak sadar, ternyata alamat website ini sering kali di-acquire dengan harga yang mahal. Kita ambil contoh nih, top 100 ya. Kita lihat ada namanya voice.com, itu terjual sebesar 30 juta US dollars di 2019 ya. Di nfts.com dia itu terjual 15 juta US dollars di 2022. Jadi domain name ini luar biasa ya. Harganya bisa ada yang nggak kira-kira mahalnya. Bahkan untuk di Web 3.0 sendiri, kita bisa lihat nggak main-main juga. Contoh di Oktober 2021, Paradigm.eth itu terjual sebesar 420 Ethereum. Waktu di masanya 2021 itu sekitar 2 juta US dollars. Ya, nggak kira-kira harganya. Lalu ada juga di sini PGFI ya, .eth, yaitu domain yang terjual sebesar 350 Ethereum yang diterjual waktu di zaman itu di harga 463.000 US dollars. Jadi nggak main-main ya. Nah, jadi kita kurang lebih akan membahas itu ya. Dan pada hari ini fokus kita lebih akan ke yang Web 3.0, bukan yang Web 3.0 ya. Jadi akan ada perbedaannya. Nah, tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke reviewnya itu sendiri, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice dan ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Disclaimer beres, langsung kita masuk ke reviewnya. Ya, jadi kita bisa di sini ya, gue singkat aja biar nggak terlalu panjang, gue kasih namanya DNA aja. Ya, jadi DNA ini adalah domain, name, dan account. Karena ini bentuknya adalah Web 3.0, maka dari itu ya di sini bentuk dari si domainnya adalah NFT. Artinya apa bang? Artinya lu sekali beli langsung milik lu, berbeda dengan beberapa domain yang di Web 2.0 ya. Kayak contoh, kita pengen beli naming rights dari satu website tertentu misalkan ya, misalkan kita bikin cryptoindonesia.com. Nah, itu seringkali kita harus bayar maintenance fee dan lain-lain lah. Pokoknya ya mungkin bukan maintenance fee lah, lebih tepatnya akan ada fee lain yang harus kita bayar juga. Di sini enggak, ya saat kita sudah punya, that's it, it's ours, kita bahkan bisa taruh di wallet kita dan bahkan bisa kita jual juga di OpenSea karena bentuknya adalah NFT ya. Nah, sekarang kalau kita di sini apa keuntungan si W3DNA atau kita singkat DNA ini? Dia ya lu sekali beli langsung kebikin di 3 chain secara bersamaan ya. Jadi kalau misalkan dulu kan di sini nih ya, kita ambil contoh .eth itu hanya ada di Ethereum Network. Tetapi kalau lu mint di W3DNA, lu langsung ke mint di 3 blockchain ya, di BNB, Polygon, dan Ethereum. Jadi luar biasa ya, lebih fleksibel. Nah, kalau kita di sini juga yang unik dari si DNA ini adalah domainnya ini bukan cuma bisa menggunakan alfabet yang ya alfabet seperti biasa, tapi kita bahkan bisa menggunakan Chinese characters, bahkan bisa menggunakan juga berbagai macam disebutnya bukan alfabet ya, tapi karakter-karakter lain yang non alfabet ya, seperti misalkan bahasa Rusia dan seterusnya. Lu tinggal menggunakan Google Translate ya, dan lu bisa beli domainnya. Itu luar biasa dibandingkan dengan sistem yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin buat lu yang masih aduh bang, saya masih nggak kebayang nih sebenarnya domain itu gimana sih dan perbedaannya antara yang Web 2.0 dengan Web 3.0. Nah, kita akan coba jelaskan dulu apa itu sebenarnya domain ya, dan kenapa domain Web 2.0 itu bisa dibilang lebih tidak aman dibandingkan dengan Web 3.0. Oke, nah kenapa NFT domain menjadi lebih aman dibandingkan dengan Web 2.0 ya? Nah, kebanyakan orang tentunya cenderung skeptik dengan suatu penemuan baru. Banyak yang berpikir ya, lebih aman yang dulu nggak? Lebih susah nggak pakainya? Dan seterusnya. Ya, kita akan coba bahas di sini apakah lebih aman dan lebih mudah untuk dipakainya atau tidak ya.
Nah, jadi pertama hal yang menguntungkan dari NFT domain atau domain Web 3.0 adalah mereka itu bentuknya decentralized dan di-created di dalam blockchain dalam bentuk NFT. Jadi artinya domain ini juga bisa berguna sebagai crypto wallets lo, bisa juga untuk username untuk Web 3.0 kita, untuk social networks dan juga messengers. Jadi lebih luas penggunaannya hanya sekedar dengan domain Web 2.0. Yang kedua ya, perbedaan mendasarnya dengan Web 2.0 adalah Web 2.0 ini datanya bisa dikontrol oleh pihak ketiga ya, karena seperti yang kita tahu kebanyakan untuk orang yang memberikan atau kesannya kita membeli naming rights untuk satu website tertentu atau satu naming rights dari domain tertentu itu biasanya dipegang oleh pihak ketiga. Nah, di sini karena bentuknya NFT berarti lu yang 100% kontrol domain lu. Jadi datanya tidak bisa bocor kemana-mana karena semuanya datang dari lu saja gitu ya. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting lagi adalah dia ini bebas dari DDoS attacks ya. Kasarnya itu gini deh ya. Buat lu yang punya misalkan website nih, zaman dulu nih lu bikin website ya, itu sering kali kena hack, kasarnya gitu deh ya, dibilangnya kena hack. Nah, udah kena hack, ujung-ujungnya lu harus ya beresin ke orang yang lebih ngerti secara teknisnya gitu. Nah, di sini perbedaannya karena Web 3.0 ini decentralized, ya maka data lu ini tidak di-store di single server. Jadi, ya, dia itu sama saja seperti kayak ini ya, kayak Bitcoin dan Ethereum, di mana mereka itu semua transaksinya ya itu harus di validate oleh ya, kalau Bitcoin oleh miners, kalau Ethereum oleh validator sekarang ya. Nah, maka artinya apa? Artinya tidak akan terjadi ada single point of failure gitu. Jadi kasarnya apa sih Bang? Kasarnya ya website tuh di sini tuh nggak akan kena hack ya, berbeda dengan yang Web 2.0. Jadi bisa dibilang ada berbagai macam sisi yang kita bisa manfaatkan. Yang pertama, ini adalah orang-orang yang suka ngeflip ya. Kayak contoh di sini, orang yang misalkan punya paradigm.eth. Dia beli duluan nih ya. Dia beli dulu waktu nggak ada yang namanya paradigm. Ternyata tiba-tiba ada suatu perusahaan yang namanya Paradigm. Dia pengen beli si naming rights-nya. Dia pengen beli si domainnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mungkin dia waktu dulu cuma dia mint dengan berapa puluh dolar. Sekarang bisa dia jual dengan 420 ETH. Di zaman itu, ya di 2021, itu sebesar 2 juta US dollars. Itu yang pertama. Lu bisa flip. Lu beli, lu mikir lah misalkan apa gitu ya. Misalkan kripto murah domainnya. Ya lu berharap nanti ada suatu project tertentu yang namanya kripto murah. Nah, tiba-tiba nanti si project yang namanya kripto murah ini beli dari lu. Nah, itu bisa terjadi. Itu untuk ngeflip. Nah, yang kedua, ini juga bisa untuk orang-orang yang ngerasa bahwa, wah, gue lebih suka kalau website gue nggak ada masalah kena hack gitu kasarnya ya. Gue pengen lebih aman. Lu juga bisa, misalkan lu punya misalkan Bakmi 123 ya. Nah, lu bisa bikin websitenya secara ya bentuknya NFT domain. Setelah itu jadi lu nggak perlu ngurusin lagi fee dan lain-lain, yang nggak perlu takut ke hack dan seterusnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas juga apa bedanya yang versi W3DNA dengan yang lain. Ya, kenapa di sini lebih menarik untuk kita beli di W3DNA, bukan yang dulu-dulu ya. Kalau kita di sini, yang pertama ya, domainnya ini ya, kita tinggal register dalam bentuk NFT ya, dan jadi di sini username-nya itu bisa di-use dalam Web 3.0 apps dan juga account untuk accept payments di semua cryptocurrency dan di berbagai macam chains. Untuk sekarang ada di 3 ya, ini udah 3 yang besar, BNB, Polygon, dan Ethereum. Selain itu, name. Nah, name di sini ya lebih fleksibel ya. Di sini lo bisa own your name, store your avatar, dan juga other profile data dalam si services W3DNA ya. Dan nanti kedepannya mereka juga akan launch sampai bentuknya nanti decentralized messenger, social network, dan berbagai macam hal-hal lain akan di launch di 2023. Selanjutnya di sini ya, di sini itu mereka akan bisa mengubah si domain name tanpa extension. Jadi kalau zaman dulu kan harus gini ya, bukan zaman dulu sih, sampai sekarang juga harus ada .com, .net ya, dan seterusnya. Di sini nggak perlu ya, jadi lu nggak perlu kesannya kalau Vitalik kan ada vitalik.net, .eth. Di sini lu hanya tinggal kesannya isi Vitalik aja bisa ya, jadi nggak perlu extension ya, which is quite cool. Selanjutnya juga di sini lu bisa menggunakan simbol, language, dan bahkan hieroglif di sini ya. Jadi nggak cuma hanya dengan alfabet saja, lu bisa menggunakan berbagai macam
hal-hal lain, simbol bahkan sampai emoji di sini ya. Bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai Latin alphabet, Chinese characters, emoji dan lain-lain. Ya, nanti kita akan ambil contoh di belakang seperti apa. Dan juga di sini yang unik juga tidak ada length limit. Jadi kalau lu pengen punya misalnya A ya, website domainnya namanya A saja, bisa ya. Jadi minimum hanya satu simbol atau satu letter saja ya. Dan ini bisa sampai sepanjang apa lu mau. Lu misalkan mau websitenya wah, misalkan mau sampai satu paragraf pun boleh, tapi ya nggak efektif ya. Ya intinya apa? Di sini nggak ada pembatasan limit tertentu harus minimal berapa, sepanjang apa untuk domain name-nya ya. Nah, selanjutnya juga di sini dia itu compatible dengan any EVM chain ya. Jadi di sini mereka bisa compatible dengan BSC, Ethereum, Polygon dan tentunya kedepannya akan semakin banyak juga chain-chain lain yang asalkan dia EVM ya. Jadi luar biasa. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya, dan kita akan lanjut ke konten selanjutnya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya bagaimana cara kita untuk bisa men-serve decentralized web ya. Di sini ada berbagai macam cara. Lu yang pertama bisa langsung download CW3DNA langsung dari sini ya, bisa download for buat Mac maupun untuk Windows. Tapi buat lu yang pengen download as an extension juga bisa di sini ya. Tinggal kalian klik saja untuk extensionnya dan nanti tinggal dimasukin ke sini ya, SCCS.dat. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk gambaran kalau lu download langsung akan bentuknya seperti ini ya, sangat mirip seperti Chrome in general. Tinggal kalian search saja the web seperti kalian surfing the internet in general saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kalian bisa menggunakan decentralized web. Oke, nah sekarang gimana cara belinya nih Bang? Gue udah tertarik nih ya, mungkin ada yang punya bisnis, pengen punya website yang Web 3.0, atau lu pengen ngeflip ya, domain-domain yang kemungkinan besar menurut lu ada potensi untuk bisa naik harga gitu ya. Siapa tahu ke depannya misalkan lu punya lu beli domain misalkan Bakmi Bandung gitu ya. Nanti taunya ada yang punya Bakmi Bandung, dia mau beli domainnya. Nah, itu lu bisa flip ya. Nah, caranya seperti apa? Lu tinggal cari di sini. Kita ambil contoh itu, gua udah nyari Kripto Indonesia tadi. Ya, kita bisa beli. Nah, yang unik di sini ya, lu bahkan nggak perlu ngeluarin duit ya, udah luar biasa nih. Domainnya udah next level, langsung ke ke mint di 3 blockchain, lu bahkan bisa dapatkan secara gratis. Ah, gimana caranya Bang bisa gratis ya? Gampang banget. Di sini ada kayak semacam sistem bounty hunting ya. Plus registration pun langsung dapat $5. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa cek link reflektor di bawah ya. Lu register aja langsung dapat $5 gratis ya. Nah, selanjutnya kalau lu pengen dapat ekstra lagi, lu bisa misalkan ambil contoh di sini. Subscribe ke socialsnya dari si W3DNA. Lu klik di sini ya. Lalu misalkan lu pengen lu bisa ini misalnya kan si Telegram bot nih. Tinggal masukin nama lu dan seterusnya ya. Ini lu bisa mendapatkan lagi ekstra bonus ya. Jadi keren ya, udah si websitenya keren, domainnya udah Web 3.0, lo bisa dapetin secara gratis. Nanti kuponnya ini bisa lo copy dan lo paste saat lo mau bayar. Tapi buat lo yang malas untuk beginiannya, aduh Bang, udahlah gue sultan, gue bisa beli ya, silahkan bisa ya. Macam-macam, nanti bisa pakai Mastercard, bisa juga pakai USDT dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita akan ambil contoh ya, gue udah masukin ke card ini Kripto Indonesia ya. Kita misalkan ambil contoh lain. Pakai bahasa lain bisa nggak Bang? Bisa, nih ya gue udah cari nih. Kripto, misalkan kita berharap nanti ada yang pengen beli domain kripto orang Rusia misalkan ya, karena kita tahu kripto cukup besar di Rusia. Kita bisa copy di sini ya, copy dan kita bisa tinggal paste saja di sini ya. Kita paste kripto, kita cari, ada ternyata $100 ya. Monggo silakan buat lo yang merasa wah ini punya potensi nih, nanti siapa tahu bisa dibeli sama orang Rusia ya. Nah, lu bisa juga add to cart. Tapi karena $100 kemahalan, ya kita coba cari lebih murah lah. Misalkan yang versi Indianya nih ya. Coba kita cari misalkan India ya, bahasa mana India ya? Hindi kali ya. Oke. Nah, kita di sini ya, kripto ternyata bahasa Hindinya seperti ini. Kita bisa copy di sini, lalu kita bisa paste di sini ya. Kita paste dan voila. Ah, lebih murah di sini, cuma $25. Oke, kita beli 2 ya. Kita masuk ke sini. Kayak kita belanja aja biasa ya, kayak kita belanja di berbagai macam e-commerce. Kita tinggal bisa pertama masukin kupon, atau kalau mau beli pakai credit card bisa Mastercard dan Visa ya, nyari semua credit card antara Mastercard atau Visa. Buat lu yang pengen beli dengan USDT bisa juga ya.
bisa di sini pakai BNB Chain, atau lu pengen beli pakai BTC, Ethereum, dan seterusnya juga bisa di sini ya. Untuk lebih detailnya lu bisa cek spesifiknya seperti apa ya. Tapi untuk karena hari ini gue sudah punya promo codes-nya, maka gue akan pakai yang ada di sini ya. Yang pertama gue akan pakai di sini nih ya, yang $50 ya. Kita akan coba apply di sini ya. Sebentar, belum di paste. Nah, kita akan apply. Nah, udah ya. Jadi kita bisa di sini totalnya $0. Sekali lagi, buat lo yang tertarik, bisa dapetin ini secara gratis dengan cara mengikuti berbagai macam bounty huntingnya mereka ya. Registrasi pun langsung dapat $5. Jadi luar biasa. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita akan buy ya. Tinggal kita klik saja seperti ini. Dan congratulations ya, domainnya sudah kita reserve. Oke, nah setelah sudah terjadi transaksinya, tinggal kalian masuk ke sini ya. Caranya ke klik account, lalu ke domains, dan akan keluar dua seperti ini ya. Tentunya tergantung lu beli berapa ya. Nah, kita akan ambil dulu contoh untuk meng-create website-nya. Kita akan mint dulu yang si Crypto Indonesia di BNB Chain ya. Kita mint di sini, bisa klik pakai MetaMask, paling gampang sih di sini ya. Lalu kita tinggal klik next aja. Ini kemungkinan besar akan gue burumin ya, tapi ya nggak akan keluarin, tapi intinya lu tinggal klik-klik saja di si MetaMask-nya. Lalu kalian connect-kan, dan setelah itu tinggal kita klik mint domain saja, as simple as that. Ya, kita continue, kita tunggu, kita sign di si MetaMask-nya, dan kita tinggal tunggu dia sedang di set nih request-nya ya. Kita sampai nanti dia sudah keluar lagi si notification-nya. Oke, jadi cuma sesimpel itu saja ya. Tinggal lu klik-klik ya, very easy dibandingkan dengan ya lu beli domain di Web 2.0. Dan tentunya seperti yang gue sudah bahas juga, lebih aman kalau kita memiliki NFT domain dibandingkan dengan domain yang lebih tradisional lah di Web 2.0 ya, karena semua datanya itu hanya lo yang kontrol 100% ya. Nah, jadi sekali lagi gue ingatkan juga buat lo yang tertarik untuk misalkan punya domain, nggak harus langsung lo beli ya. Lo bisa juga menggunakan tadi sistem kayak bounty huntingnya mereka, di mana lo register aja langsung dapat 5 USD ya, 5 USD yang lo bisa pakai untuk cari domain ya. Nah, selain dari itu, kalau lu mau pakai untuk pembelian ya, seperti yang gue bilang tadi ya, lu bisa cari berbagai macam domain. Kayak contoh, kan tadi gue udah beli nih, Crypto Indonesia. Coba kita cek, masih ada nggak gitu ya, Crypto Indonesia ya. Tadi kan gue udah beli. Kalau kita cek di sini, sudah diambil. Nah, jadi andaikan nih ya, siapa tahu ke depannya ada exchanger namanya Crypto Indonesia ya, sama kayak channel gue jadinya, tapi pakai K misalkan. Nah, kalau dia mau beli domain ini, dia harus beli ke siapa? Ke gua, pemilik dari ya domain Crypto Indonesia. Nah, itu ya kita bisa ambil profit di situ. Itu sistem flippingnya, kita nge-flip dari situ ya. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, misalkan lu memang punya bisnis. Misalkan lu punya bisnis tuh bakmi Medan atau bakmi mana lah ya. Yang terkenal kan mungkin bakmi Medan ya. Misalkan lu tulis bakmi Medan di sini ya. Lu beli gitu ya, bakmi Medan. Misalkan bakmi Medan, ya udahlah, contohnya bakmi Medan aja, kita klik. Ternyata masih ada harganya $20. Nah, lu bisa beli ya, dan ya sudah, nanti lu bisa isi semua promosi tentang bakmi lu di situ lah, kasar seperti itu ya. Dengan keuntungan apa? Nggak perlu ribet ya, nggak perlu bayar fee lain, dan nggak perlu mikirin kena resiko di DDoS attack ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya, bisa dibilang ini sangat mengubah cara kita berpikir mengenai domain ya. Dan juga yang keren adalah yaitu sudah integrasi dengan si Arctic Wallet di sini ya, sudah integrasi dengan Arctic Wallet, dan juga sudah integrasi dengan Wombat ya. Dan sekali lagi gue ingatkan, lu bisa dapet ini secara free ya, hanya dengan mengikuti berbagai macam kayak sistem bounty mereka. Bisa get $10 kupon di sini dengan kita nge-follow, join, dan seterusnya di sini social media mereka. Dan juga ya, buat lo yang tertarik, di sini akan ada special launch prices. Ini last call ya, buat lo yang tertarik silakan bisa lihat di channel Telegram mereka. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe,
click the bell icon, and see you on the next video.